Selamat malam para pemirsa Pakat TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Heni Wardani pada maghrib hari ini, tepatnya sekitar pukul 5:30, kita jelang menunggu berbuka puasa. Kemudian di fasilitas masjid ini disediakan yaitu takjil dan buka bersama dengan ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin beribadah di Masjid Ahmad Yani, tepatnya di Jalan Kauripan. Bersama dengan saya, salah seorang ibu yang sudah lama membantu sekali di dalam penyediaan takjil maupun buka puasa di Masjid Ahmad Yani ini, Jalan Kauripan. Selamat malam Ibu Nur Farida. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur. Bu Ida ya panggilannya ya, lebih akrabnya. Bu Ida, masjid ini sudah lama berdiri. Mulai mungkin saya waktu SD saya sering beribadah sholat subuh di sini tiap hari. Nah Bu Ida sudah lama membantu di dalam penyediaan takjil maupun buka puasa dalam menyambut bulan suci Ramadan dari mulai tanggal pertama sampai akhir ya. Alhamdulillah kami melayani jamaah kira-kira sudah 10 tahun yang lalu. Cukup lama ya. 10 tahun yang lalu. Jadi pertama kami menerima takjil dari jamaah, lalu jamaah datang untuk mengambil takjil tersebut, termasuk makanan, minuman, dan sebagainya. Lalu menunggu saat maghrib, itu dulu. Ya, dulu ya. Alhamdulillah pada tahun ini lebih tertib lagi. 1 minggu sebelum pelaksanaan, sebelum Ramadan, kami berkoordinasi yang dipimpin oleh Takmir untuk menyusun kepanitiaan namanya Gemar Ramadan. Ya, yang ada ketua, bendahara, sekretaris, lalu koordinator konsumsi dan ibu-ibu yang lain sebagai anggota. Demikian. Untuk jamaah yang biasa ibadah di sini itu cukup banyak ya Bu ya. Kira-kira cukup nggak dalam penyediaan mereka untuk berbuka puasa maupun takjilnya? Alhamdulillah mulai dari takjil sampai berbuka puasa tidak kurang, melainkan bahkan lebih. Kami ya kalau lebih kami lihat itu kok bisa untuk makan sahur, maka kami sisihkan untuk makan sahur begitu. Nggih. Jadi untuk sebelum sholat subuh kita menjelang sahur sudah disediakan dari pihak panitia di sini ya Bu. Nggih, alhamdulillah sudah ini 10 hari ketiga ini di masjid ini diadakan sholat lail. Ya. Itu dimulai jam 2 dini hari ya. Setelah itu kami menyiapkan untuk jamaah antara lain minuman, teh, kopi, lalu makan sahur. Itu insya Allah kami berusaha untuk yang berkuah, karena jadi di piring gitu berjajar di masjid ini. Jadi sebelum jamaah itu keluar, setelah sholat jamaah keluar, itu kami panitia sudah menyediakan berjajar sampai 300 lebih porsi. Banyak ya Bu ya, pagi yang sahur ya. Ini selama 30 hari. Enggak, selama 10 hari ketiga. Jadi sambil iktikaf, ada yang bermalam di sini, ibu-ibu ada yang di atas, ada yang di bawah, bapak juga ada yang di bawah ini. Itu ada yang 10 hari ada di masjid ini. Ada pula yang pulang ketika selesai taraweh, lalu nanti kembali lagi jam 12:30 sampai subuh, sampai suruk, karena kami berkeyakinan dan memang ada hadis Nabi bahwa siapa yang sholat subuh lalu berzikir,
berzikir, membaca Al-Quran, berdoa dan sebagainya sampai waktu suruk, maka Rasulullah mengatakan pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna. Demikian. Bagi mereka jamaah yang tidak bisa mengikuti umroh maupun naik haji bisa diganti dengan Begitu Mbak nggih. Ya. Jadi yang belum ditakdirkan untuk haji dan umroh, dengan amalan itu insya Allah sudah dapat pahala haji dan umroh. Begitu Mbak. Saya lihat masjid ini juga sudah lama ya, tapi karena letaknya strategis sekali, banyak sekali untuk jamaah yang beribadah dari pagi sampai subuh. Alhamdulillah ya, memang masjid ini sengaja dibuka 24 jam. Ya. Mengapa demikian? Karena pengurus dan takmir itu beranggapan bahwa orang yang ini kan dekat dengan stasiun. Nah, banyak orang yang bepergian, tidak ada masjid. Mereka mampir di sini, mandi, berwudu, termasuk sholat. Satu itu. Dua, di sini dekat dengan rumah sakit. Nah, banyak sekali pasien-pasien yang dijaga oleh keluarganya itu sholat di sini, wudu, mandi, bebas. Jadi 24 jam dibuka masjid ini. Alhamdulillah masjid ini menjadi jujukan semua warga dari manapun, dari luar kota, bagi mereka yang menjaga saudaranya sakit, keluarganya sakit, sholatnya juga di sini. Alhamdulillah demikian. Ada berapa ibu-ibu ini? Ini sebenarnya Assalamualaikum ibu-ibu. Wah, ini ibu-ibu yang rajin. Semoga amal ibadah panjenengan diterima Allah SWT. Ya, ikhlas ya Bu ya. Ini kayaknya masih muda-muda ya Bu ya. ini paling tua ini sebab ini sudah pensiun. Oh, ini ibu senior nih. Muda-muda semuanya. Muda-muda ini. Iya, betul, iya. Nanti akan menggantikan tampuknya Ibu Bu Nur Farida ya. Insya Allah. Yeah. Ada yang ingin disampaikan Ibu untuk para pemirsa Paga TV, ini kan jangkauannya luas juga ya Bu. Nah, Ibu ada yang ingin disampaikan untuk para jamaah, untuk umat Islam di tepatnya di Indonesia juga. Para jamaah sekalian, pemirsa Paga TV, kami menghimbau bahwa saat pandemi ini kita harus banyak bertawakal kepada Allah. Kita tetap ke masjid, asal jaga protokol kesehatan. Kita di masjid ini disiapkan cuci tangan, ya. Lalu ada di situ dan sebagainya. Pokoknya di sini sebelum masuk sini sudah suci, sudah bersih. Ya, insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, selalu berdoa, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti akan kuberikan. Itu keyakinan kami. Jadi jangan ragu-ragu masuk masjid mana saja. Kita banyak berdoa, bertawakal kepada Allah SWT. Insya Allah Allah akan menjauhkan kita dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Demikian. Berbagai musibah, mara bahaya ya Bu ya. Jadi Allah menjaga kita. Insya Allah. Kalau kita pasrah semuanya Allah yang sudah ngatur ya Bu. Insya Allah, yang penting kita berusaha, doa, yang terakhir bertawakal, berserah diri kepada Allah. Seandainya kita sudah berdoa, berusaha, tapi masih ada, kita masih sakit, itu adalah sudah takdir Allah. Ya, Allah sudah menggariskan. Mentakdirkan ya, karena sebelum kita lahir, kita sudah berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini sedikit kecil, sekecil-kecilnya sudah ditulis di tempatnya namanya Lauhil Mahfudz. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Demikian. Kita mengamalkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk semua umat di dunia. Kita tidak memandang suku, ras, agama ya Bu, tapi kita percaya Allah itu pasti ada. Demikian ya Bu ya. Terima kasih Bu Nur Farida. Kita bisa hari ini bincang-bincang menjelang H-2. Insya Allah kita bisa merayakan hari Idul Fitri ini nanti tanggal 13 Mei 2021.
dengan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT, dan kita tetap melaksanakan ibadah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Demikian pemirsa dari Heni Wardani di sini Paga TV Malang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti saya minta nomor.